Nah, langsung saja kita masuk kepada acara atau sesi pertama kita, yaitu talk show. Yang akan dibawakan oleh Mas Dede Sulaiman yang dijuluki sebagai Raja Rak. Saya aja masih penasaran ini Raja Raknya gimana ini coba. Nah, itu Pasti dia. para peserta juga penasaran ini Raja Rak. Saya coba untuk berimajinasi Raja Rak. Penasaran saya nih. Dan akan didampingi juga bersama Mas Wahyu sebagai moderatornya. Betul sekali. Kepada Ustadz Dede Sulaiman dan juga Mas Wahyu, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman semua? Aduh, kayaknya tegang banget ya. Kita ini kayak mau disidang. Padahal saya itu cuma pengen ngobrol-ngobrol nih sama, kayaknya saya panggilnya Kang Dede aja deh lebih. Sama Kang Dede. Nah, kayaknya tegang banget. Saya kayaknya pengen ngobrol sama 1-2 orang lah. Nah. Assalamualaikum. Boleh kenalan? Iya. Namanya siapa? Dava. Dava. Iya. Dari mana? Dari kampusnya dari Universitas Indonesia. Tujuan kesini mau ngapain? Ya belajar bisnis juga sih. Nggak dipaksa kan kesini? Enggak dong. Iya. Alhamdulillah. Jadi Mas Dava kesini katanya pengen belajar bisnis. Nah, saya tanya ke pemateri, Kang Dede, ini beneran kita di sini mau belajar bisnis, Kang Dede? Nah, saya tanya satu peserta, Mas Dava. Dia bilang, saya tanya tujuannya ke sini mau ngapain? Mau belajar bisnis. Belajar bisnis ya. Jadi bener ya kita mau belajar bisnis ya kan Dede ya? Boleh. Ya Allah. Apa saja baik, boleh. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Wahyu Tomo. Insya Allah ada 2 sesi talk show untuk acara kita hari ini. Dan ini adalah talk show yang pertama. Insya Allah saya akan ditemani oleh seorang yang sangat luar biasa yang berada di samping saya ini. Beliau adalah owner dari Raja Rak. Nah, ini dia CV-nya, kita bisa baca bersama. Beliau lahir di Indramayu 15 Juni 1980, masih muda juga, nggak jauh-jauh beda kan. Teman-teman di sini mungkin 20 ya kan, lebih sedikit. Kemudian kuliah di Fakultas Peternakan jurusan Produksi Ternak Universitas. Nah ini juga menarik, ini saya nanti mau tanya, apa hubungannya Raja Rak sama jurusan Produksi Ternak di Pajajaran? Nah, nanti kita tanya ya. Kemudian beliau berbisnis 5 kali di periode 1999 sampai 2005. Kemudian beliau hijrah ke Jakarta di September 2005. Ternyata nggak sampai di situ, beliau kerja di 4 perusahaan tuh. Teman-teman bisa baca di Datascript, Wahana Datarindo, PT Amida. Kemudian beliau mencoba bisnis ke-6, toko ATK, yang qadarullah kemudian bangkrut. Ternyata hidup itu tidak seindah yang kita impikan. Nah, tapi jangan malu-malu untuk bermimpi ya. Kita harus punya mimpi. Artinya apa? Kang Dede di sini melakukan ini semua sampai akhirnya punya Raja Rak Mini Market pada tahun 2011. Beliau merintis Raja Rak Mini Market dan alhamdulillah bisa survive, bertahan sampai sekarang. Nah, untuk lebih detailnya nanti beliau ingin menjelaskan terkait sejarah singkat Raja Rak. Nah, Kang Dede, gimana Kang Dede? Supaya kita lebih santai lagi nih, supaya teman-teman juga nggak terlalu tegang ya. Silakan Kang Dede. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala karunia dan rahmatnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu di ruangan ini bersama adik-adik mahasiswa yang luar biasa. Ini mungkin saya baru masuk kuliah, mereka baru lahir. Lahiran tahun berapa kebanyakan? 98? 2000 malah di atas 2000 ya? Oh ya benar berarti.
Saya masuk kuliah, mereka beberapa tahun kemudian ada yang baru lahir. Ya, jadi benar. tapi tetap saya masih muda juga sebenarnya. Kalau dibandingkan dengan Ustadz Irwan Saifullah di belakang. Ya. Jadi saya sangat antusias ketika diminta oleh panitia untuk menyampaikan tentang bagaimana untuk memotivasi para mahasiswa untuk berbisnis ya. Karena memang selepas masa kuliah itu masa-masa yang menentukan ya. Jadi masa-masa indah itu memang di kampus, tapi setelah lulus dari kampus banyak yang bingung ya. Mau jadi apa? Mau jadi pekerja, mau jadi profesional, mau jadi entrepreneur. Kalau sekarang milenial ketika ditanya bukan pengen jadi dokter, pengen jadi insinyur atau pengen jadi apa? Beda jawabannya. Pengen jadi YouTuber, pengen jadi konten kreator, pengen jadi macam-macam. Kita generasi kolonial agak bingung juga begitu ya. Kenapa cita-citanya ini berbeda dengan cita-cita kita dulu. Betul. Gitu. Dunia sudah berubah. Dunia sudah berubah ternyata ya. Jadi memang perubahan dunia terutama dalam dunia digital ini sangat luar biasa. Kita pakai HP belum maksimal saja ternyata sudah ada lagi metaverse dan lain-lain ya. Ada kripto, ada apa yang terbaru itu NFT. Dan lain sebagainya. Ya, ini kalau kitanya ini gagap repot juga gitu ya. Bagaimana kita mensikapi perubahan dunia yang sangat luar biasa cepat. Ya, dulu ada yang memprediksi 2030 itu orang akan benar-benar susah untuk digital itu luar biasa. Ternyata 2 tahun terakhir dipaksa untuk benar-benar digitalisasinya luar biasa. Ya, jadi ini sesuatu yang harus kita sikapi. Ya, dan saya dari sejak tahun berapa ya 2012 itu sudah sering mengisi acara-acara seperti ini, sering memotivasi para kaum muslimin terutama para pemudanya, apalagi ini mahasiswa cocok lah gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya kenapa memilih jadi seorang pengusaha bukan jadi seorang pekerja, ya. Saya pernah mengalami dua hal ini, pernah jadi karyawan, pernah juga jadi pengusaha. Benar. Dua-duanya ada plus minusnya, bukan berarti ketika jadi pengusaha itu karyawan itu profesi yang hina, enggak begitu juga ya. Saya merasakan juga jadi pengusaha tidak manis juga ya. Ada masa-masa pahitnya, ada masa-masa kurang bagusnya gitu ya. Jadi memang ini masalah pilihan sebenarnya. Ini masalah pilihan. Cuman kalau saya lihat masing-masing orang itu kan punya punya karakter yang berbeda-beda. Kalau punya karakter take risk yang berani mengambil risiko, cocok jadi pengusaha. Betul. Tapi kalau karakternya karakter cari aman, tidak cocok jadi pengusaha. Sudah jadi pekerja saja. Ya. Betul. Karena bedanya apa? Kalau di akhir bulan pekerja itu senang karena baru dapat gaji kan. Ya. Nah kalau pengusaha akhir bulan pusing. Bayar gaji. Karena dia harus gaji karyawannya. Ya. Nah kalau yang mental bukan take risk, ya bukan pengambil risiko, mendingan jangan gitu ya. Cuman saya di sini ingin sharing apa saja sih enaknya jadi pengusaha atau tidak enak jadi pengusaha itu gitu ya. Coba ada slide saya yang mengapa saya jadi pengusaha itu, tolong ini Mas tampilin. Jadi ada 6 atau 7 alasan kenapa saya kok memilih jalan menjadi pengusaha, bukan jalan menjadi pekerja, walaupun saya pernah kerja di 4 perusahaan. Ya, jadi saya merasakan juga lah pernah jadi karyawan gitu ya. Nah, setelah ini Mas, terus nanti balik lagi. Nah, jadi kita juga harus punya alasan yang jelas ya, kenapa mau jadi pengusaha ternyata teman-teman. Ya kan? Jadi yang pertama, menjadi pengusaha itu yang saya rasakan, pertama adalah pendapatannya tidak dibatasi oleh orang lain. Ya, pendapatannya tidak dibatasi oleh orang lain. Contoh misalnya nih, ada tuh ya slide saya. Jadi kalau kita jadi karyawan, kita dibatasi tuh, gaji 3 juta, 4 juta, 5 juta ya sudah. Kita tidak bisa berharap banyak selain angka itu. Ya. Tapi kalau kita jadi pengusaha, kita hanya benar-benar pendapatannya tuh dari Allah langsung tuh. Terserah mau Allah ngasih berapa tuh bulan ini. Ya saya pernah merasakan dapat cuman 2 juta. Yeah. Pernah mendapatkan dalam 1 bulan itu keuntungan 10 juta.
pernah juga nggak dapat apa-apa gitu ya. Justru rugi. Betul. Pernah juga dapat keuntungan sampai 300 juta sebulan. Insya Allah. Pernah juga merasakannya. Nah, jadi ya tadi begini pendapatannya itu. Ya. Fluktuatif. Fluktuatif betul. Makanya kalau tidak siap mental ya jangan. Karena begitu lagi ngedrop, waduh, repot ini kita kalau mentalnya lemah gitu ya. Jadi saya merasakan suka dukanya jadi pengusaha dan memang tadi pendapatannya tadi tidak dibatasi oleh pihak lain. Itu kita berhadap Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian yang kedua, waktunya itu tidak dibatasi juga oleh orang lain. Jadi saya kebetulan waktu di Unpad itu tidak melulu hanya kuliah, tidak hanya melulu belajar gitu ya. Malah saya aktif di organisasi di DKM Unpad di sana. Ya kalau di sini mungkin Rohis ya, Rohis kampus. Saya aktif di situ ngaji segala macam. Jadi dakwah juga. Beberapa sering ngisi khutbah juga di masjid kampus. Jadi saya sering pengalaman mengkhutbahi para rektor. Wakil rektor, dekan, dosen di Unpad itu sering sekali karena saya sering jadi khotib Jumat di masjid kampus gitu ya. Saya rasakan tadi itu dakwah saya itu ketika jadi karyawan itu agak terhambat. Kenapa? Karena waktu saya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore itu akad saya dengan perusahaan yang saya kerja di situ. Ya. Jadi ketika saya diminta untuk mengisi ini, mengisi itu atau menjadi khutbah Jumat, saya sering tolak. Kenapa? Posisi saya sedang bekerja. Terbentur dengan waktu. waktu. Karena terbentur dengan waktu. Jadi kalau saya lakukan itu nanti pekerjaan di kantor saya terhambat begitu kan. Jadi agak susah untuk dakwah gitu ya. Tapi setelah saya jadi pengusaha, waktu itu saya lebih fleksibel. Mau ngisi di mana, jam berapa, hari apa, kalau masih dalam jangkauan saya, insya Allah saya bisa. Jadi alhamdulillah 3 bulan terakhir ini saya hampir tiap minggu ngisi. Hari ini di sini, kemarin saya ngisi di Kerawang, pengusaha-pengusaha se-DKI Raya, Bogor dan Kerawang, Bekasi juga. Kemudian sebelumnya saya ngisi di Bogor, sebelumnya lagi saya ngisi di Purwokerto. Sebelumnya lagi saya pernah ngisi di Jakarta juga di mana itu. Jadi ya alhamdulillah waktunya lebih fleksibel. Kenapa? Karena memang kita sendiri yang ngatur gitu ya, bukan orang lain. Tapi kalau kita kerja nggak bisa, susah kita agak untuk bisa membagi waktu untuk mendakwahkan Islam ini ke umat Islam atau ke yang lain gitu ya. Nah kemudian kalau saya lihat ternyata dari orang terkaya di Indonesia ataupun di dunia, 100% itu pengusaha. Sehebat-hebatnya Ronaldo, tahu gajinya Ronaldo berapa? Gajinya Ronaldo itu 1 minggu itu hampir 10 miliar. Antara 7 sampai 10 miliar, 1 minggu loh ya. 1 minggu. Ya, jadi kalau 4 minggu itu 40 miliar dia. Itu baru gaji dari MU. Ya, belum dari sponsorship, Adidas, Nike segala macam ya. Itu mungkin total 1 bulan itu 100 miliar dia dapat. Tapi sekaya-kaya dia tidak masuk ke dalam list 100 orang terkaya di dunia. Artis yang sekali manggung mungkin kalau di Indonesia 200 juta, kalau level artis internasional itu 1M, 2M, 3M, satu pun tidak ada artis yang masuk ke dalam daftar itu. Dokter, semahal-mahalnya dokter, praktek yang paling mahal sekalipun, tidak ada itu profesi dokter di situ. Kecuali dokter pengusaha, ya. Contoh Khairul Tanjung itu kan dokter gigi. Tapi kan bukan karena bukan dokter giginya dia kaya jadi konglomerat kan? Dia dari bisnisnya. Kita tidak berbicara bisnis dia riba atau tidak ya, itu urusan pembahasan lain gitu ya. Nah, sehebat-hebatnya Hotman Paris Hutapea, yang dari ujung rambut sampai ujung kaki itu mungkin ada 10 miliar nilainya, apalagi kalau selfie saya begini, kalau foto yang nilainya itu miliaran, harga kemejanya itu mungkin bisa berapa ratus juta atau berapa miliar gitu ya. Dia pun tidak masuk ke dalam daftar itu. Sekaya-kayanya pengacara gitu ya. Sehebat Hotman Paris Hutapea yang nggak masuk dalam daftar 100 orang terkaya di Indonesia. Saya lihat dari urutan 1 sampai urutan ke 100 semuanya pengusaha. Nggak ada itu artis, nggak ada itu dokter yang benar-benar dokter yang dari buka prakteknya ya. Nggak ada itu tadi olahragawan ya yang masuk ke daftar itu. Saya lihat baik
Ya, saya kan perhatikan tiap tahun ya daftar rilis majalah Forbes yang mengeluarkan rilis 100 orang terkaya di dunia dan di Indonesia. Itu satu pun tidak ada dari profesi lain, semuanya dari pengusaha. Artinya apa? Artinya kalau kita punya cita-cita pengen jadi orang kaya, jadilah pengusaha. Kalau cita-citanya ingin mengabdi kepada masyarakat, jadilah PNS. Kalau pengen kaya raya, tapi jadinya malah daftar PNS, itu antara keinginan dengan action nggak nyambung. Dengan fakta. Makanya kenapa di Indonesia level korupsinya itu tinggi sekali. Terkorup nomor 3 di Asia. Indonesia loh ya. Padahal penduduk negeri ini muslim, terbesar di dunia. Tapi level korupsinya terkorup ketiga di Asia. Kenapa? Selain masalah keimanannya mungkin lemah gitu ya. Atau tadi cara belajar Islamnya yang tidak sampai ke relung hatinya. Benar. Ya, yang mungkin tidak imbang belajar Islamnya. Jadi disangkanya dosa korupsi itu istighfar 100 kali hilang semua tuh. Ya, ada yang begitu kalau saya lihat ajaran-ajaran di pesantren itu yang seakan-akan urusan muamalah itu urusan yang kecil. Urusan yang remeh-temeh gitu ya. Padahal Masya Allah urusan muamalah ini beratnya luar biasa. Contoh, ada hadis saya baca itu. Kalau ada orang mengambil satu petak tanah atau satu jengkal tanah. Satu jengkal itu kisaran mungkin 1 meter persegi lah ya. Iya. Yang bukan haknya dia ambil, punya temannya atau punya tetangganya atau punya saudaranya dia ambil, bukan haknya. Dia kata Allah akan dikalungi 7 lapis bumi nanti di akhirat itu. Beratnya dikalungkan ke lehernya. Siksanya ini. Iya, 7 lapis bumi dikalungkan. Padahal dia cuman mengambil hak orang 1 petak tanah saja. Jadi besar urusan muamalah itu jangan dianggap remeh, jangan dianggap remeh ya. Kemudian apalagi riba. Riba itu Masya Allah seringan-ringannya dosa riba itu sama dengan menggauli ibu sendiri, menzinahi ibu sendiri. Pada faktanya sekarang pelaku riba itu bukan hanya orang awam, para kiai, para ustadz yang ngerti riba itu haram malah melakukan aktivitas riba itu. Jadi sekarang memang Indonesia ini agak error kalau saya lihat. Agak error. Mayoritas muslim tapi indikator kejahatan misalnya dalam urusan korupsi tertinggi ketiga di Asia, dalam urusan riba di mana-mana malah dilegalkan oleh negara. Ya, mau bicara apa? BRI, BNI, Mandiri, BTN, riba semua itu. Ya, jadi banyak yang antara Islam yang kita anut dengan aplikasi negara dalam urusan ekonomi dan muamalah yang lainnya itu tidak nyambung, gitu ya. Kembali ke yang tadi. Saya mana tadi ya? Saya bicara. Jadi urusan muamalah ini sesuatu yang luar biasa. Nah, kembali ke yang tadi yang 100 orang terkaya itu, pengusaha itu. Jadi kalau saya lihat ya tadi ya yang PNS itu ya. Jadi kalau kita pengen kaya malah jadi PNS itu nggak nyambung. Makanya kenapa terkorup di Indonesia ini terkorup di Asia karena memang antara keinginan kaya dengan apa yang dilakukan itu nggak nyambung. Pengen kaya tapi jadi PNS dibatasi gajinya 3 juta, 4 juta, 5 juta gitu ya, 10 juta kalau yang eselonnya agak tinggi. Keinginannya rumahnya mewah, mobilnya BMW, mobilnya Mercy, yang nggak nyambung. Akhirnya apa? Korupsi dia di instansinya. Ya, jadi kalau kita pengen kaya, bisnis, bukan jadi PNS. Ya, jadi kalau adik-adik ini pengennya kaya raya, membantu banyak keluarganya, menjadi orang yang tadi disebutkan oleh panitia itu khairun nas anfa'uhum linnas, jadi pengusaha, bukan jadi karyawan apalagi jadi PNS. Makanya saya dulu waktu lulus dari peternakan Unpad gitu ya. Saya agak menganggur beberapa bulan. Saya ditawari oleh paman saya di Indramayu. Dek, di dinas peternakan di Indramayu lagi butuh 3 orang PNS. PNS. Kamu kan baru lulus nih, pasti diterima. Kenapa? Butuh 5, yang daftar cuma 3. Jadi kalau saya daftar pasti diterima tuh. Apalagi saya putra daerah kan. Saya bilang nggak mau, Mang. Kenapa nggak mau? Saya pengen jadi orang kaya, saya bilang. Waduh, geleng-geleng kepala paman saya itu. Iya. Nggak mau saya. Ya. Jadi itu. Kemudian yang keempat, efek ekonomi dan sosial pengusaha lebih besar daripada pekerja atau karyawan. Efeknya apa? Kalau dulu saya kerja, saya cuma menafkahi istri saya dan anak-anak saya. Iya. Kadang sebulan terakhir udah habis tuh gaji, ya kan? Gaji tanggal sekian 3 minggu udah habis tuh. Boro-boro bisa ngasih orang tua, ngasih keluarga besar, boro-boro ngasih temen yang minjem sedekah, gitu kan. yang Sedekah waduh susah. Karena
belum bulan habis sudah habis duluan gajinya. Tapi setelah jadi pengusaha, alhamdulillah tuh usaha saya bisa menafkahi istri anak saya, menafkahi sekian puluh karyawan, menafkahi karyawan juga menafkahi istri-istrinya, menafkahi anak-anaknya. Jadi efeknya lebih luas daripada hanya sekedar menjadi seorang karyawan gitu ya. Itu motivasi saya kenapa ingin menjadi seorang pengusaha, dan itu saya rasakan sekali. Dulu saya waktu kerja itu saya cuman sekedar ini nggak bisa ngasih ibu saya segala macam, tapi saya begitu pengusaha bisa ngasih ibu saya ya, dari dulu ngasih cuman 3 juta, 4 juta, 5 juta sampai 15 juta per bulan tuh ke ibu saya itu. Jadi terasa sekali lah gitu ya, jadi pengusaha itu ternyata lebih bermanfaat, lebih besar manfaatnya. Kemudian bagi pengusaha muslim akan lebih punya peluang untuk beramal soleh. Dalam Islam itu kan ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada haji, ada jihad. Semuanya butuh harta tuh. Betul. Bahkan haji tidak wajib hukumnya bagi muslim yang tidak mampu. Ya, jadi kalau tidak ada dananya, tidak ada hartanya, tidak wajib itu. Ya, kalau sekarang banyak haji yang pura-pura mampu, ya kan? Dicicil. Dicicil. Sebenarnya belum wajib dia haji itu. Kalau bayarnya masih nyicil, itu berarti dia belum mampu tuh. Efeknya apa? Kalau yang belum mampu bayar nyicil yang haji itu, akhirnya apa? Orang yang benar-benar mampu itu terhambat oleh orang-orang yang merasa mampu tadi, padahal belum mampu dia. Akhirnya sekarang Masya Allah daftar haji tahun ini nanti naiknya itu 20 tahun, 30 tahun. Bahkan di beberapa daerah itu sampai 30 tahun tuh. Betul. Saking antriannya panjang sekali. Ya, kemudian apa? Membuka lapangan kerja bagi ratusan hingga ribuan orang, dan bisnis kita Nah, yang terakhir, bisnis itu bisa diwariskan kepada anak-anak kita. Tapi kalau pekerjaan, sehebat apapun pekerjaan kita, jadi direktur, jadi presiden direktur, jadi manajer, jadi GM, kalau sudah pensiun, selesai. Nggak bisa kita jadi GM nih di perusahaan Unilever misalnya. Gajinya 100 juta. Begitu besok pensiun, datang ke bos, saya besok pensiun nih. Tolong ini jabatan saya yang GM ini, saya wariskan ke anak saya yang baru lulus dari kuliah. Bisa nggak bos? Kata bosnya, emang perusahaan lu? Iya kan? Iya, kalau anak kamu ini masuk dulu dari awal, dari entry level dulu kan? Tetap jadi dari bawah dulu, nggak bisa diwariskan begitu saja. Tapi kalau kita punya perusahaan, kapanpun kita mau pensiun, kita bisa wariskan kepada anak-anak kita. Lihat Abu Rizal Bakri, anaknya. Yang seumuran seadek saya, seumurnya di adik saya itu siapa yang TV One, yang suaminya Nia Ramadhani, Ardi Bakri itu baru lulus langsung diangkat jadi owner dari presiden direktur FIFA News. Tidak ada yang protes. Itu yang senior yang mungkin doktor S2 segala macam, enggak ada yang protes. Ardi Bakri masih muda naik langsung jadi presiden direktur. Ya iya, punya bapaknya itu perusahaannya. Benar. Nah, jadi saya pengen punya beberapa perusahaan. Saya punya anak 5 sekarang. Nanti mungkin saya minimal harus punya 5 perusahaan. Nah, nanti ada waktunya saya wariskan ke setiap satu anak satu perusahaan begitu. Nah, jadi enaknya dari pengusaha itu, perusahaan kita, bisnis kita bisa diwariskan kepada anak-anak kita. Tapi kalau kita kerja jadi profesional, jadi GM, jadi direktur, selesai pensiun, nggak bisa kita wariskan kepada anak kita, nggak bisa. Nah, ini ya, jadi poin-poin kenapa saya kok termotivasi untuk menjadi pengusaha. Alhamdulillah saya di Raja Rak ini sudah berumur 11 tahun. 2011, sekarang udah 2022. Ya. Katanya kalau bisnis itu sudah melewati 5 tahun, itu insya Allah umurnya panjang. Di Amerika itu ada penelitian, pengusaha yang sukses itu pernah mengalami 5-8 kali kebangkrutan. Saya sudah 6 kali bangkrut. Ini Raja Rak itu bisnis yang ke-7. Oh, ke-7. Jadi sudah masuk range pengusaha sukses katanya. 5-8 kali kegagalan. Itu saya ke-7, alhamdulillah Allah kasih jalan gitu ya. Allah mudahkan rezekinya. Jadi kalau adik-adik bisnis sekali, 2 kali, 3 kali bangkrut, ya anggap saja itu memang itu sunatullahnya. Nah, jadi kalau 1 kali, 2 kali bangkrut sudah jatuh mentalnya, berarti memang mental kita bukan mental pengusaha. Memang prosesnya harus seperti itu. Betul. Kalau sudah tidak tahan, ya udah kerja saja. Tidak usah ngoyo-ngoyo jadi pengusaha begitu. Betul. Mungkin itu, Mas. Nah,
Baik Kang Ride, nah, menarik nih teman-teman. Artinya kita udah dapat kenapa sih pengusaha gitu. Beliau sudah merasakan pernah jadi karyawan. Jadi karyawan juga bukan sesuatu yang hina gitu. Tetapi kita lihat bahwa menjadi pengusaha kita akan mempunyai waktu lebih luang. Dan beliau sampaikan waktunya untuk apa? Beliau sampaikan untuk berdakwah, ya kan? Kita singgung-singgung sedikit tadi, beliau juga menyampaikan bahwa muamalah ini bukan sesuatu yang gampang gitu kan. Bukan sesuatu juga yang penting kita bisnis. Halal haram kita hantam, enggak. Ternyata beliau juga strict. Ternyata bisnisnya harus halal sesuai syariat. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Gimana supaya bisnis kita itu sesuai syariat, Kang Dede? Sementara kondisi kita sekarang ini yaitu negara kita juga bank misalkan riba itu dibuka. Gitu kan, bank apapun sekarang ya pasti pakai riba. Belum teman-teman misalkan kartu kredit ya kan, yang bisa kita nikmati kapanpun, bisa kita terima kapanpun, tapi nggak tahu bayarnya gimana. Kalau sekarang ada Shopee Letter Pay. Nah, letter P ya, bahasanya juga diperindah, letter P. Padahal kredit itu. Nah, padahal itu bunganya. sama bahasanya kan, riba juga. Jadi seolah kita itu menjadi seorang muslim, hidup di negeri mayoritas muslim, tetapi sistem kehidupan kita gitu kan, aktivitasnya, transaksinya itu jauh gitu. Nah, bagaimana supaya kita ketika menjadi pengusaha, kita itu terikat gitu, Ya. sesuai dengan syariat. Ya. Kang Dede. Jadi sebenarnya yang terikat dengan syariat itu tidak hanya pengusaha. Begitu kita lahir, kemudian Betul. balik, dan kita memang muslim Ya. sejak lahir gitu ya. Dan tinta malaikat itu kan dimulai dari ketika kita balik gitu. Betul. Ya, mulai argometer amal itu mulai dicatat tuh. Jadi kalau mimpi basahnya umur misalnya 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, berarti argometer malaikat raqib atid sudah mulai jalan tuh, ya. Kelakuan adik-adik itu sudah mulai dicatat sama malaikat tuh, baiknya, buruknya, dosanya, maksiatnya gitu ya, itu catat semua. Nah, jadi memang setiap muslim itu harus terikat dengan syariat. Dan mau tidak mau akan dicatat. Ngerti nggak ngerti tetap dicatat. Bodoh atau berilmu tetap dicatat oleh malaikat itu. Sholat nggak sholat tetap dicatat. Dan ini di negeri muslim ini masya Allah. Jangankan urusan muamalah yang memang kita belum nyampe ke situ kebanyakan belajar Islamnya. Bahkan yang asasi, Ya. ya, yang hukum Islam atau syariat Islam yang sesuatu yang harusnya menjadi Dasar ya? dasar. Contoh misalnya sholat. Sholat itu kan wajib. Fardu ain 5 waktu ya. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu kan wajib. Betul. Meninggalkan itu bahkan beberapa ulama mengatakan kufur. Meninggalkan sholat itu sampai pada derajat kufur. Ya, ada beberapa imam mazhab itu mengatakan kufur. Ada yang mengatakan dosa besar saja. Betul. Realita di tengah-tengah kaum muslimin, urusan sholat saja banyak yang sudah meninggalkan. Saya pernah cerita seorang guru di sebuah SMA swasta di Ciracas. Kata dia, kalau pas sholat duhur kan istirahat tuh. Iya, Kan ada musola, ada masjid SMA tuh, masjid sekolah. benar. Siswa SMA yang sholat di mana? Musola Di sekolah. musola SMA atau masjid SMA itu Iya. hanya paling 5% saja. 5% dari seluruh murid yang ada di SMA itu. Buktinya apa? Pulang jam 3 sore kan? Iya. Kan nggak mungkin juga mereka pulang nanti di jamak tuh duhur sama asar di rumah. Karena ya nggak mungkin juga kalau yang memang ini pasti sholat di situ. Tapi yang terlihat di musola SMA hanya 5% saja tuh siswanya. Yang 90% kemungkinan besar tidak sholat. Masya Allah, merinding saya. 5% saja yang sholat. Padahal mayoritas siswanya itu muslim. Saya geleng-geleng kepala itu. Dan saya pernah juga waktu saya aktif di DKM Unpad dulu di Jatinangor. Saya kan aktif di DKM-nya di bagian apa saya dulu ya. Kabid apa saya lupa. Saya pernah melakukan kecil-kecilan, apa istilahnya itu? Survei kecil-kecilan. Ternyata masya Allah, ya urusan sholat paling cuma 20-30% yang sholat, yang aku sholat gitu ya. Yang bisa baca Quran, saya tes juga, cuman paling 20% saja, 10-20%. Kebanyakan gak bisa baca. Saya bilang bagaimana ini mahasiswa mau mengamalkan syariat Islam, agamanya, kalau urusan baca Quran aja nggak bisa.
Bagaimana belajar fikih yang lebih mendalam daripada itu. Ya. Makanya ya tadi urusan riba, urusan asuransi, bagaimana hukum LML, wah itu lebih jauh lagi itu. Urusan Terlalu sholat jauh. saja, betul. Sholat saja, baca Quran saja, banyak yang nggak paham, banyak yang tidak melakukan. Ini sesuatu yang apa istilahnya, PR besar sebenarnya. Ini efek dari sekularisasi negeri ini yang sudah berpuluh-puluh tahun. Apa itu sekuler? Sekuler itu menjauhkan agama dari Islam. Fasluddin anil haya. Ya. Jadi kalau untuk urusan religiusitas di masjid, kalau masuk ke pasar, ke kantor, Islam jangan dibawa-bawa dah. Ini yang sekarang terjadi di negeri ini. Nah, makanya adik-adik ini yang hadir di sini, masya Allah, ya apa namanya punya kualitas yang insya Allah di atas rata-rata mahasiswa Muslim yang lain. Ya, karena mau datang untuk kemudian apa? Belajar sesuatu yang mungkin tadi lebih mendalam, lebih jauh daripada hanya sekedar urusan yang sifatnya tadi ibadah mahdhah itu. Ya. Nah jadi ketika nanti adik-adik jadi kuncinya adalah ketika ingin mengamalkan syariat, kuncinya apa? Kuncinya apa? Harus tahu dulu apa itu syariat. Kalau untuk tahu, yang ngaji. Oke. Jadi Kalau ngaji nih, saya betul. catat nih ngaji. Betul. Kalau kita dari sejak balik atau mungkin sebelum balik dari SD kita nggak pernah belajar. Saya ini dari umur berapa ya? 5 tahun mungkin. Saya sering tidur di masjid kampung. Belajar ngaji. Kiai saya itu kalau ngaji bawa rotan. Jadi kiainya di tengah, Iya. satu di kiri, satu di kanan, yang lain ngelingker tuh nunggu giliran. Yang ngaji itu. Setiap tajwidnya salah, satu pukulan kepala rotan di kepala saya. Misalnya baca apa gitu ya, nggak bener nih, cetak. Jadi kalau saya hitung-hitung sekali saya ngaji itu mungkin lebih dari 10 kali saya diajar kepalanya itu. Kalau sekarang kayaknya bisa masuk ke Lah iya bisa dilaporkan masuk itu. pasal apa sekarang? Kalau ada kiai atau Penganiayaan. guru. Tapi dulu aman ya? Dulu aman. Kita ngadu ke orang tua, kitanya yang malah dimarahin orang tua. Betul. Ngadu nih, wah kiai saya galak banget, masa saya kepala dihajar marotan, ya rasain, makanya kamu ngaji yang bener. Ibu saya begitu ngomongnya. Kalau sekarang kenapa mahasiswa banyak yang nggak bisa ngaji Quran, nggak bisa baca Quran? Karena tadi lemah. Keluarga Muslim kita ini sudah lemah ngajari anak-anaknya Islam. Padahal ingat dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Tapi anehnya keluarga Muslim sekarang lebih lebih takut anaknya itu tidak bisa matematika, tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa fisika, tidak bisa kimia. Buktinya apa? Tetapi tidak takut anaknya itu nggak sholat subuh, tidak sholat yang lain, tidak bisa baca Quran, santai-santai saja keluarga ibu bapaknya itu. Jadi seakan-akan nanti di akhirat itu, nanti begitu di yaumil hisab, nanti ditanya itu bukan bagaimana amal kalian, bagaimana sholat kalian, bagaimana kehidupan kalian, bagaimana masa muda kalian. Disangkanya pertanyaannya bukan itu, disangkanya nanti ditanya hukum Pitagoras, hukum kekekalan energi, hukum aljabar, nggak bakal ditanya. Ya, M sama dengan E sama dengan MC kuadrat, nggak bakal ditanya sama malaikat. Ya, buktinya apa sekarang? Begitu anaknya tidak bisa matematika, langsung diundang guru les untuk ngajar anaknya matematika. Gelisah ya? Betul, gelisah. Mau berapa juta dibayar sama ibunya. Anak yang tidak bisa bahasa Inggris, panggil guru bahasa Inggris, lesin anaknya guru belajar bahasa Inggris. Tapi anaknya tidak bisa ngaji, tidak diundang itu ustadz untuk ngajari anaknya ngaji. Bahkan kalaupun diundang, nawar. Kalau bahasa Inggris mau berapa juta dikasih itu. Bas, guru ngaji nawar, ustadz 200.000 saja ya. Waduh gimana ini. Padahal yang menentukan selamat anaknya tidak di akhirat itu adalah ya anak yang faham dengan agamanya, yang mengamalkan agamanya. Bukan yang faham bahasa Inggris, bukan yang faham matematika, yang bukan faham yang lain, bukan itu. Betul. Ya. Nah, jadi ini sebenarnya masalah yang istilahnya? Kompleks ya. Yang sangat kompleks. Sehingga tadi, kenapa sekarang banyak pengusaha muslim yang pakai riba, sogok sana, sogok sini. Padahal jelas dalam hadis itu, innar rossi wal murtasi finnar, orang yang menyogok yang disogok itu neraka, atau la'anallahu rossi wal murtasi, orang yang menyogok yang disogok itu Allah melaknat orang yang menyogok yang disogok. Tapi urusan sogok menyogok, itu urusan yang biasa kita lihat. Biasa, iya. Ada lelucon, guyonan. Iya. Zaman Soeharto, zaman Orde Baru, ya, nyogok itu diam-diam. Ya. Jadi
bukan di atas meja. Benar. Tapi begitu salaman, ada amplopnya tuh. Nyogoknya begitu caranya dulu. Kalau zaman reformasi, Iya. di atas meja tuh. Terang-terangan. Ngobrol kan, nih Pak jatah Bapak Pak. Segepok tuh amplop kan, amplop kuning isinya banyak tuh. Zaman reformasi, terang-terangan di atas meja. Setelah zaman reformasi, zaman siapa ya? Itu di bawah meja. Kalau sekarang meja-mejanya dikorupsi. Masya Allah. Iya. Kalau sekarang meja-mejanya nih Pak sekalian. Ya, ini dahsyat sekali memang. Saya udah ditoel katanya 5 menit lagi kan. Oh gitu Mas. Ya Allah. Padahal kita baru ngobrol-ngobrol nih. Sebenarnya saya kalau nyampein materi ini Berapa jam biasanya? 3 sampai 4 jam. Masya Allah. Saya Ini pernah ngisi di Lubuk Linggau itu 3 jam hampir 4 jam. Dan 700 orang tidak ada yang bergerak. Masya Allah. Tapi efeknya apa? PNS beberapa orang pengen keluar. Saya bilang, saya tidak tanggung jawab kalau nanti setelah saya ngisi ini ada beberapa orang yang pengen keluar dari pekerjaan ininya. Begitu saya tanya, ternyata oke, saya akhiri, siapa yang mau keluar dari PNS atau dari ini? Banyak yang ngacung. Saya bilang, waduh bahaya ini. Baik Kang Dede. Jadi pertanyaan berikutnya, artinya memang bisnis harus sesuai syariat gitu kan. Terus tadi yang paling penting kita itu harus ngaji. Ya. Kemudian kita tahu Kang Dede aktivitasnya dakwah. Ya. Nah terus gimana kita supaya menselaraskan gitu kan antara ngaji, bisnis dan dakwah Kang Dede? Baik. Jadi begini, dakwah ngaji itu kewajiban, Ya. fardu ain. Ya, karena kalau nggak ngaji, kita tidak paham mana yang haram, mana yang halal, mana yang makruh, mana yang mubah. Itu kita nggak bakal paham tuh. Bagaimana paham kalau kita nggak tahu ilmunya? Iya. Iya kan? Jadi riba itu haram apa halal? Kalau kita nggak ngaji nggak bakal tahu hukumnya. Iya Betul. kan? Pacaran haram apa halal? Kalau kita nggak tahu nggak bakal tahu hukumnya. Padahal ada jelas ada ayatnya itu, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Tapi pemuda-pemudi sekarang pacaran, wah bebasnya luar biasa. Boleh nggak milih? Sudah Nggak kayak tahu suami aja istri. deh gitu. Kenapa? Boleh nggak milih nggak tahu aja deh gitu biar pacaran. Iya, ada juga yang prinsipnya begitu. Katanya daripada tahu jadi akhirnya harus ini haram, ini haram, ini haram, ini haram, jadi nggak bebas hidupnya. Mendingan gak usah ngaji sekalian. Justru ya nanti itu kalau orang begini, kalau orang punya ilmu, memang kalau yang berilmu itu hisabnya lebih berat. Ya. Bahkan ada satu hadis itu, orang penghafal Al-Quran itu mungkin yang pertama kali dijerumuskan ke neraka kalau dia tidak mengamalkan Al-Qurannya. Betul. Hafal doang, tapi pengamalannya nggak ada, itu duluan dimasukin ke neraka itu. Tapi setidaknya kalau orang punya ilmu, dia bisa memilih karena tahu oh ini haram, ini halal. Ketika dia milih yang halal karena dia punya ilmu. Betul. Tapi ketika dia milih yang haram, memang berat hisabnya. Iya. Tetapi setidaknya kalau punya ilmu itu dia bisa memilih. Tapi kalau bodoh, ya alias blow on dalam urusan syariat, itu nggak bisa memilih. Akhirnya apa? Dia pakai riba, dia zina, dia pakai durhaka orang tuanya. Ya dianggap biasa-biasa saja, nggak merasa berdosa karena emang dia nggak tahu hukumnya apa. Nah jadi tidak ada pilihan lain untuk mengatasi itu. Kita harus berilmu, kita harus ngaji. Jadi saya waktu di Unpad itu, jadi saya juga pernah jadi mahasiswa 5 tahun di Unpad. Itu awalnya saya masuk Unpad itu pengennya memang kuliah bener-bener kuliah lagi. Fokus kuliah, membahagiakan orang tua gitu ya. Tapi alhamdulillah setelah saya aktif di DKM Unpad itu, saya belajar organisasi, saya belajar syariat, saya ngaji segala macam. Yang terjadi apa? Besok UTS atau UAS. Ya. Apa sekarang istilahnya apa? Masih begitu ya? Masih UTS ya. Istilahnya. Khawatirnya UAS, ya. berubah istilah. Malamnya saya masih nempel pamflet tuh. Jadi kalau ada istilah apa dulu itu kejar kebut semalam ya? Apa tuh? Iya. SKS, sistem kebut semalam. Jadi besok ujian, malamnya baru kita baca, belajar gitu. Yeah. Kalau saya enggak, malamnya masih menempelin pamflet sampai jam 12 malam. Acara-acara dakwah itu Dakwah saya tempelin kampus tuh. ya? Betul, dakwah kampus. Belajarnya kapan? Habis subuh baru saya belajar tuh. Dan alhamdulillah IPK saya pas-pasan 3, lebih dikit lah begitu ya. Tapi ternyata setelah berjalannya waktu, teman-teman saya yang tadi fokus kuliah itu yang IPK-nya 3,5, 3,6, 3,7 itu, ternyata kehidupannya tidak jauh lebih baik daripada saya. Secara pendapatan ya jauh dari saya lah gitu. Jadi ternyata saya rasakan sekali ternyata efeknya ini jauh lebih bermanfaat daripada hanya sekedar kuliah. Jadi aktif di organisasi, apalagi organisasi keislaman, itu efeknya jauh lebih bermanfaat dunia akhirat daripada hanya sekedar kuliah tok.
Jadi jangan berpikir ketika kita kuliah sambil ngaji itu rugi. Oh enggak, beruntung sekali. Kenapa? Dunia akhirat kita dapat. Kita di dunia tadi karena biasa organisasi kita biasa apa istilahnya? Biasa berorganisasi kan ngomong enak, Betul. ya timing manajemen segala macam itu kita sudah pelajari. Makanya saya kenapa bisa diterima di PT Datascript di Kemayoran. Yang punya Cina. Mayoritas yang kerja di situ Cina. Karena Kang Dede kayak orang Cina juga mungkin. Kayaknya begitu ya. Saya sarjana peternakan tetapi diterima di distributor Canon Indonesia. Saya bilang bingung ini gara-gara saya matanya sipit atau pas diwawancara saya bisa menjawab dengan lugas karena saya dulu biasa tampil organisasi di terbiasa kampus. ya. Betul. Jadi enggak gagap gitu ketika diwawancara. Jadi efeknya banyak. Bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, bagaimana itu ilmu organisasi saya rasakan sekali. Apalagi organisasi Islam. Dakwah kampus itu kita banyak sekali dapat. Jadi apa? Akhirnya kita mulai terikat dengan syariat. Oh ini nggak boleh, jangan. Saya alhamdulillah bikin bisnis selama 11 tahun ini tidak pernah pakai utang bank, tidak pernah pakai riba. Ya karena saya tahu hukumnya riba haram, gitu ya. Hukumnya riba haram. Nah itu kita lakukan karena kita paham, karena kita tahu ilmunya, gitu ya. Nah jadi sekali lagi pada adik-adik mahasiswa, kalau kita sekedar kuliah, kuliah di sini ada yang di MIPA, Cung? Di MIPA, fakultas MIPA ada? Atau Sospol ada? Sospol mungkin ada mungkin. Ini kuliah di mana ini? Ya pokoknya di ini ya. Itu untuk dunia oke lah gitu ya. Tapi dan kebanyakan umum ya. Tapi kalau untuk urusan akhirat tidak cukup hanya ilmu dari fakultas yang kita ada di situ. Kita harus punya waktu, punya ini untuk mempelajari Islam secara mendalam. Kenapa? Karena kehidupan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari kita balik sampai nanti kita wafat, itu kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas setiap aktivitas kita, atas setiap perbuatan kita, apakah perbuatan kita itu sesuai dengan syariat atau justru jauh dari syariat, banyak maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mungkin itu yang bisa saya bagikan. Baik, mudah-mudahan bisa mendapatkan motivasi teman-teman semua. Jadi mumpung masih kuliah gitu kan. Jadi masih Allah berikan waktu kesempatan untuk kita bisa mengambil ibroh, mengambil pelajaran tentang apa yang Kang Dede sampaikan gitu. Selagi kita di kampus, maka kita gunakan waktu itu semaksimal mungkin, ya kan? Tapi tidak juga hanya fokus dengan kuliah gitu. Ternyata yaitu tadi, ternyata dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu semuanya itu terkait dengan Islam. Dan itu menurut saya sangat penting. Dan kenapa kita harus ngaji? Di samping itu juga kita bisa melakukan dakwah gitu kan. Kita mengajak enggak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita mengajak teman-teman kita dan itu semua berpahala, ya kan? Karena visi misi seorang muslim itu apa? Mendapat ridho Allah. Ya kan? Visinya itu visi akhirat, ya kan? Kalau duniawi, ya itu kita bisa kejar. Karena apa? Karena itu sesuatu yang memang kita bisa pelajari, ya kan? Seperti kayak kita kuliah gitu kan, ada pelajarannya kan, semua bisa kita pelajari. Tapi terkait agama, siapa yang kasih? Kalau enggak diri kita yang mencari gitu kan. Nah, mungkin itu sebenarnya masih banyak pertanyaan dari saya, tapi sepertinya waktunya terbatas. Jadi sekarang saya buka sesi tanya jawab buat teman-teman semua. Bentar, Mas. Bagi yang ingin satu lagi, silakan, Kang Dede. Saya ingin mengutip sebuah ayat ya. Jadi kalau orang yang orientasinya orientasi dunia atau dunia oriented, kita akan melihat bagaimana penyesalan orang yang mungkin dunia banyak. Betul. Dalam Al-Quran itu ada, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzab yaumil qiyamah ma tuqabbila minhum wa lahum adzabun alim. Apa kata Allah? Innal ladzina kafaru, sebenarnya orang-orang kafir itu, kita alhamdulillah beriman ya, tapi iman tidak cukup. Harus dengan amal soleh. Betul. Kata Allah, innal ladzina kafaru, orang kafir itu, lau anna lahum ma fil ardi jami'an. Seandainya dia punya kekayaan sebanyak isi bumi ini. Itu kaya model apa itu begitu? Ya, Bill Gates saja cuman 1.000 triliun lebih hartanya. Artinya yang 100 pengusaha yang kita bicarakan di awal nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Ini ada orang punya kekayaan bumi dengan segala isinya. Ma fil ardi jami'an. Apa-apa yang di bumi dia punya dia semuanya. Bahkan kata Allah, wa mithlahu ma'ahu. Bahkan dia punya yang semisal itu lagi. Artinya apa? Dia punya kekayaan 2 bumi dengan segala isinya. Sepanjang sejarah manusia belum pernah ada manusia punya seisi bumi, nggak ada.
termasuk Nabi Sulaiman sekalipun, termasuk Iya. Dede Sulaiman sekalipun. Iya. Sama-sama Sulaiman. Iya. Ya, mungkin efek dari Sulaiman itu mungkin ya. Masya Kalau Allah. itu kan Nabi Sulaiman, kalau saya Raja Rak Sulaiman. Iya. Dikit. Wa mithlahu ma'u, bahkan dia semisal dengan itu lagi, artinya dia punya duit dengan segala isinya. Kalau dia masuk ke dalam neraka jahanam, maka permintaan dia itu apa? Permintaan orang kafir ini yang punya harta 2 bumi dan segala isinya. Ma fil ardi jami' wa mithlu ma liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah. Dia ingin sekiranya 2 bumi dengan segala isinya itu ingin ditukarkan dengan azabnya pada hari kiamat. Jadi orang yang kaya raya yang punya 2 bumi dengan segala isinya ini pengen ditukar, ya Allah, angkat saya dari neraka ini, Iya. tuh gantinya 2 bumi dengan segala isinya. Dia enggak minta surga. Dia tidak minta dimasukkan ke dalam surga. Dia cuma minta satu, keluarkan dia dari neraka. Minta pada Allah, apa tukerannya? Silakan ya Allah, ambil semua 2 bumi yang saya punya dulu waktu di dunia. Enggak apa-apa, silakan ambil. Yang penting angkat saya dari sikil neraka jahanam ini. Masya Allah. Ya Allah. Dia min adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum. Tapi kata Allah, tidak diterima itu semuanya. Ya karena ya selesai itu semua punya Allah semua. Ya, tertolak semua. Ma tuqbila minhum walahum adzabun alim, dan dia akan diazab dengan siksa yang pedih. Artinya apa? Jadi kalau kita ini bisnis, punya harta segala macam, tapi dengan cara-cara yang haram, ya, sikut sana sikut sini, sogok sana sogok sini, riba sana riba sini, ya, paling cuma dapat harta sekian sekian puluh maka 1T 2T, atau mungkin kalau yang tadi daftar itu mungkin 100-an triliun, nangis-nangis dia dapat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia kafir atau dia mungkin muslim, tapi karena banyak maksiatnya dia masuk neraka dulu. Dia akan memohon-mohon pada Allah untuk apa? Ditukar dengan seluruh asetnya, dengan seluruh omsetnya, dengan seluruh perusahaan yang dia miliki di dunia itu. Nah, jadi kalau kita ingin punya perusahaan, kita jadi pengusaha yang sukses dunia dan akhirat, harus caranya apa? Caranya adalah dengan mengkaitkan bisnis kita dengan syariat. Sehingga kita bisa tajir dunia, dan juga menjadi orang yang diselamatkan oleh Allah nanti di yaumil qiyamah. Jadi kalau adik-adik pengen jadi pengusaha, enggak ngaji sama sekali, tidak ngerti halal haram, ya, tidak ngerti apa itu hukumnya riba, apa itu hukumnya asuransi, apa itu hukumnya MLM, apa itu hukumnya macam-macam itu, akhirnya dia lakukan semuanya, biar muslim, kalau dosanya banyak dia masuk neraka dulu. Dan saya ingat sebuah hadis nanti di yaumil qiyamah itu orang yang paling sengsara, yang paling sengsara di dunia, orang yang paling kaya di dunia, yang paling enak hidupnya, nanti dites sama Allah, dicelupkan sekali celup oleh Allah itu di neraka itu. Celup 1 detik saja. Nanti diangkat. Bagaimana perasaanmu? Apa kata hamba Allah ini yang masuk neraka ini? Yang tadinya enak di dunianya. Ya Allah, saya tidak merasakan kenikmatan sedikit pun selama ini. Padahal dulu di dunia itu dia paling enak hidupnya. Duitnya mungkin ratusan triliun. Sebaliknya ada orang yang paling miskin, orang yang paling menderita di dunia, tapi karena dia beramal soleh dicelupkan oleh Allah di surga. Satu kali celupan doang, keluarin lagi. Bagaimana perasaanmu? Ya Allah, sayalah hamba yang paling merasakan nikmat darimu ya Allah. Padahal dulu di dunia dia paling kere, paling sengsara, paling enggak enak hidupnya. Nah ini mungkin sekedar ini dari hadis dan juga ayat dari Al-Quran ya, sebagai renungan buat kita semua. Baik itu Mas. Baik, Masya Allah, merinding saya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi memang menjadi startup bisnis, seorang pebisnis itu memang harus dengan taat syariah gitu. Jadi dan itu kita bisa lihat, yang pertama mungkin kita akan bersusah payah ya mengkaji ilmu Islam terkait A, B, C, D, tetapi Allah berikan balasan yang setimpal gitu kan. Dibanding istilahnya halal haram hantam gitu kan, kalau sistem yang sekarang ini gitu kan. Dan ini tuh tidak kita inginkan gitu kan. Nah, baik, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi, tapi setelah ini kita buka sesi tanya jawab. Mungkin saya berikan 2 penanya terlebih dahulu. Ada yang ingin bertanya? Sebenarnya silakan. Oke. Panitia bisa diberikan mic-nya sama peserta. Ya. Ada yang ingin tunjuk tangan lagi, silahkan nanti kita berikan mic-nya. Mohon berdiri, sebutkan nama dan asalnya dari mana.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ajis dari Kalisari, Ustaz. Kalisari. Kebetulan saya juga kenal Ustaz dari tetangga Ustaz tuh, Pak Masrio depan rumah ya. Oh iya. Ustaz, saya mau tanya nih, kebetulan kan kalau dalam bisnis suka ada istilah kayak tadi, sogok menyogok gitu, Ustaz. Nah sekarang gini, Ustaz. Untuk membedakan kayak kita sogok menyogok dengan klien kita, jadi niat kita tuh istilahnya sedekah apa-apa gitu Ustaz ya, istilahnya. Jadi nggak ada niat untuk menyogok gitu. Nah itu saran Ustaz bagaimana? Karena kebetulan saya bisnisnya di percetakan Ustaz. Jadi kadang rawan sekali memang yang kayak gitu kalau dalam bisnis saya gitu. Oke. Karena kan paling nggak nominalnya kan lumayan lah kalau dalam bisnis kayak gini ya. Ya. Pengadaan kebutuhan apa printing segala macam ya. Ya. Ini ada dua nih Sat. Yang satu itu minta pendapat Ustadz, bedanya kita kasih lebihan fee tadi tapi niatnya nggak menyogok, gimana Ustadz saran Ustadz? Ya. Kedua, dalam bisnis bukan dalam bisnis, kadang kalau saya pikir orang Islam itu jarang untuk berpikir bisnis sifatnya tuh hulu Ustaz. Jadi sumber contoh gini, kalau di dunia saya percetakan ya, yang menguasai bahan material kertas tuh orang-orang Cina Ustaz. Ya. Jadi jarang orang-orang kita seperti itu, jarang, dan untuk berpikir ke sana tuh jarang. Jadi kadang dilema juga Ustaz. Jadi kalau dalam bisnis saya itu ketika saya beli kertas gitu, semuanya orang-orang Cina, jarang dipegang sama orang-orang kita. Ya. Gitu. Oke. Nah, Pertanyaannya? Pertanyaan Ustaz, iya kenapa orang-orang Islam tuh jarang memikirkan seperti itu gitu? Ya, Jarang, paham. jarang kayak bisnis-bisnis yang bersifatnya hulu. Oh, nggak mau Sumbernya dulu, gitu. ya. Contoh yang megang kertas kan rata-rata Sinarmas. Ya. Atau yang Paper One. Ya kayak gitu-gitu Ustaz. Targil ya. Ya. Begitu. Oke, paham. Itu aja sekian Ustaz. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dijawab apa? Oke, dijawab dulu aja Ustaz. Jawab dulu aja ya. Mudah-mudahan Silakan yang setelah lain ini- berpikir untuk nanya. Berapa menit lagi masih panitia? 5 menit lagi. 5 menit. Waduh. Enggak berasa ya. Dari yang kedua dulu. Kenapa hulu itu dikuasai Cina? Sebenarnya bukan hulu juga, dari hulu sampai hilir itu Cina semua. Dari hulu sampai hilir itu Cina semua. Buktinya apa? Indomaret yang punya siapa? Yang punya itu grup Salim. Salim Group yang punya Indofood, Indosiar, Indosemen, Indomobil, Indomaret juga, Indogrosir, itu punya dia semua itu. Indomaret kan hulu tuh. Hulu kan dia retail. Nah, dari hulu apa? Yang punya Bimoli yang sekarang lagi rame gitu ya. Bahkan yang punya itu perkebunan sawit siapa? Itu dia mereka juga. Dari hulu sampai hilir Cina semua. Sekarang pertanyaannya, di luar kita ke pembahasan sistemik ya. Pertanyaannya, kenapa bukan orang umat Islam yang pegang itu? Sebenarnya kalau kita balikin, yang salah umat Islam sendiri. Maksudnya? Ya karena umat Islam pengennya nggak mau jadi pengusaha. Pengennya apa? Pengennya jadi pekerja saja. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya kerja di perusahaan yang punya Cina. Kayak saya dulu kerja di DataScript di Canon. Yang punya siapa? Ya Cina yang punya. Saking kayanya tuh yang punya DataScript, dia beli pulau 2 biji di Pulauan Seribu. Pak siapa? Jo Kamdani. Enggak tahu masih hidup apa enggak. Waktu saya masih di sana, umurnya udah 80 tahun. Dia saking kayanya beli 2 pulau di Kepulauan Seribu itu. Saking kayanya itu. Ya. Jadi kalau pertanyaannya kenapa di hulu bukan kita yang pegang? Iya, dari hulu sampai hilir Cina semua. Kita tuh cuma dapat remah-remahnya saja. Ya. Dapat remah-remahnya saja. Raja Rak itu kerjasama dengan hampir 20 pabrik. Jadi saya bukan produksi, saya bukan manufaktur, saya distributor gitu ya. Ada Raja Rak, ada plastik. Ada 2 saya ininya, Raja Rak, Raja Plastik. Raja Plastik 2015 saya bikin. Itu saya kerjasama dengan 20 pabrik. 20-20-nya punya Cina semua. 20-20-nya punya Cina semua. Saya bilang, akhirnya saya terpikir, saya harus punya misi untuk bikin pabrik rak sendiri. Kalau distributor terus, yang enak yang punya pabrik Cina-Cina itu. Iya. Ya gimana saya mengambil lokal,
Enggak semua sih, ada dua. Ada satu yang lokal, yang punya orang Jawa Tengah. Pabriknya di Tapos, Depok situ. Apa namanya? Ya gimana? Karena memang kita dari dulu dari zaman Belanda, kalau ditanya anaknya pengen jadi apa? Kalau ditanya cita-cita anak SD nih dari dulu ya. Anak-anak nanti sudah besar pengen jadi apa? Enggak ada tuh yang jadi pedagang, enggak ada tuh. Apa jawabnya? Dokter, insinyur, Polisi. pengacara, polisi, tentara. Iya. Itu profesi pekerjaan semua itu, profesi kerja semuanya. Enggak ada tuh pengen dagang, Pak. Enggak ada. Padahal dagang itu karena apa? Ketika dagang ini atau bisnis ini ditinggalkan oleh kaum muslim, yang mengisi siapa? Yang mengisi ya Cina yang masuk situ. Yang mengisi Cina. Coba masuk. Sekarang silakan datang ke sentra ekonomi manapun di Indonesia. Mau Jakarta, Glodok, Mangga 2, tanah Surabaya, Medan, Pekanbaru, Bandung, Cirebon, semuanya masuk. Tengah kotanya, siapa yang punya? Cina semuanya. Yang notabene kebanyakan non muslim. Ya. Ya. Kalau muslim alhamdulillah lah, kayak model Felixio gitu ya. Ya. Tapi kan jarang sekali, kebanyakan non muslim kan. Ya. Ini yang membuat saya miris juga sebenarnya. Makanya saya semangat sekali kalau disuruh memotivasi umat Islam untuk berbisnis kayak sekarang nih. Saya sangat termotivasi sekali. Kenapa? Karena saya ingin sebagaimana dulu pernah dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf, ya. Tahu ceritanya? Beliau datang dari Mekah ke Madinah itu tidak bawa apa-apa. Jadi konglomerat yang jatuh miskin gara-gara hijrah itu beliau. Kenapa? Dibolehin oleh kafir Quraisy, silakan hijrah ke Madinah ya Abdurrahman, tapi syaratnya satu, tinggalkan semua bisnismu. Ya. Menjadi milik kami. Ditinggalkan. Ditinggalkan itu. Bayangkan itu asetnya triliunan itu yang ada di Mekah itu. Demi sami'na wa ata'na kepada perintah Allah dan Rasulnya, ditinggalkan hartanya. Jadi ke Madinah itu kere sekere-kerenya, cuman baju nempel di badan tuh beliau. Bayangkan konglomerat dulunya. Datang ke Madinah nggak bawa apa-apa, kere. Nggak bawa istri, nggak bawa harta. Ya. Begitu sampai di Madinah, dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Robi, dengan sahabat Ansor. Oleh sahabat Ansor ditawarkan kepada beliau, wahai Abdurrahman saudaraku, silakan kau pilih. Saya punya harta sekian banyak, silakan kau ambil setengahnya. Masya Allah itu. Dikasih sama saudara seimannya setengah hartanya. Mungkin dia, dan ini orang kaya, punya harta emas sekian kilo, punya kebun sawit sekian hektar gitu ya. Kemudian apa? Saya punya istri 2. Silakan kau pilih salah satunya, nanti saya sarankan silakan kau nikahi. Masya Allah, luar biasa. Istri aja dikasihin. Dikasihin. Nah, pertanyaan nggak begini. Wahai Abdurrahman, saya punya istri tua, istri muda. Silakan istri tua kau ambil, istri muda buat saya aja. Nggak begitu. Silakan memilih. Silakan katanya. pilih ya. Iya. Silakan pilih itu istri saya. Yang menarik hatimu, saya nanti ceraikan. Setelah masa iddah silakan kau nikahi. Dua-duanya ditolak sama Abdurrahman. Semoga hartamu dan keluargamu Allah tetap berkahi. Cukup bagi saya, kata Abdurrahman, tunjukkan di mana letak pasar kota Madinah, pasar Yasrib. Ditunjukkan sama beliau sebelah sana. Dia datang ke situ, dia nggak bawa apa-apa, nggak pakai modal sedikit pun. Dalam waktu singkat dengan skill dagangnya yang luar biasa, pasar Yasrib itu berabad-abad dikuasai oleh pedagang Yahudi, berabad-abad. Jadi walaupun Aus dan Khazraj itu mayoritas penduduk Madinah, tapi secara ekonomi dikuasai oleh Yahudi. Mirip kita lah sekarang. Kita ini Muslim terbesar, tapi ekonominya dikuasai Cina semuanya. Ya, dan saya yakin hotel ini juga punya Cina. Bisa dipastikan, gitu ya. Nah, berabad-abad tidak ada yang bisa menggusur pedagang Yahudi. Gak ada yang bisa. Termasuk suku 2 besar ini, Aus dan Khazraj itu. Lama-lama oleh Abdurrahman bin Auf ini, akhirnya dengan skillnya yang luar biasa, dalam jangka waktu sekian tahun, dominasi pasar Madinah itu dikuasai oleh kaum muslimin. Saya itu pengennya begitu. Glodok, Mangga 2, ya apa di Pasar Turi, Surabaya atau di Medan itu, yang tadinya siapa gitu ya yang punyanya, Martin, siapa gitu. Jadi berubah. Oh, ini yang punya Ahmad, ini yang punya Husen, ini yang punya Dodi, ini yang punya Tony, ini yang punya, jadi nama-nama lokal semua itu loh. Berarti yang punya kaum muslimin kan begitu. Nah, ini yang harusnya digelorakan oleh kaum muslimin. Kenapa? Ayo, jadi kita ini tuan rumah di negeri kita ini. Masa ekonominya dikuasai oleh mereka yang secara jumlah itu nggak banyak gitu loh. Jadi ingat, negeri ini
ekonominya 80% dikuasai oleh 1% orang saja. Dan 1% itu kebanyakan bukan kaum muslimin. Ini kan sesuatu yang sangat menyedihkan, ya sangat mengenaskan. Oleh karena itulah maka kalau kita tidak ingin ketinggalan terus, ya udah kita juga ikut dagang juga, ikut bisnis juga. Tetapi bisnis yang tidak seperti kebanyakan, ya, tetapi bisnis yang kita tetap taat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah bisnis yang itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Mas. Baik, baik. Jazakallah khair Kang Dede. Masya Allah. Jadi bisnis dengan taat syariah itu nikmat. Nikmat ya Kang Dede ya. Jadi Insya mungkin ya itu tadi di awal kita harus belajar, kita harus mengkaji, kita ngaji gitu. Tapi dengan kita mengetahui ilmu, maka ketika orang berjalan tuh kita punya lampu. Kayak di sini nih ada lampunya. Bayangin kalau kita dalam acara ini gelap, ya kan? Kita nggak mau, saya mau turun aja nggak tahu tangganya ada di mana gitu kan. Nah begitulah kita seorang muslim tuh memandang kehidupan ini gitu, bahwa segala sesuatu itu ada ilmunya. Apabila kita mau jadi pengusaha pun ada ilmunya gitu kan. Mudah-mudahan sharing session atau talk show antara saya dan Kang Dede di sesi pertama ini bisa teman-teman semua bisa dapat insight ya, dapat sesuatu. Insya Allah nanti ada sesi kedua ketiganya mungkin akan lebih jos lagi buat teman-teman semua untuk bisa dibawa pulang dan dibagikan ke keluarga dan teman-teman semua. Mungkin itu saja. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya kembalikan kepada MC. Ya, nanti sebelum ditutup ya. Ya. Nanti kalau pengen penasaran dengan bisnis saya, silakan buka website saya di rajarakminimarket.com sama rajaplastikindonesia.com. Nah, mungkin tadi karena saya nggak buka slide tadi. Coba bisa ditampilkan untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih detail, bisa buka Rajarak. Tadi ada pertanyaan yang belum terjawab tadi ya, satu ya. Yang Oh iya. kedua ya, maaf. Oh iya, Saya minta 2 menit lagi saja. Siap. Masalah sogok menyogok ya, itu Riswah, sesuatu yang juga biasa dilakukan oleh para pengusaha termasuk pengusaha muslim, padahal ayatnya jelas. Dan saya terapkan dalam perusahaan saya, itu kita marketing saya itu tidak boleh menerima sogokan, tidak boleh menyogok. Jadi sering tuh ada proyek sekian ratus juta dari instansi ANO. Diskonnya 20%, si instansi ini bilang, "Pak, 15% aja ya diskonnya, nanti 5% buat saya." Fee untuk fee buat purchasingnya. Saya bilang itu haram hukumnya. Kenapa? Karena Bapak sudah digaji oleh perusahaan Bapak, oleh instansi Bapak untuk pekerjaan purchasing. Jadi Bapak haram hukumnya menerima apapun yang dari supplier, termasuk dari saya. Jadi kalau Bapak mau itu tanpa itu, kalau nggak mau ya sudah, silakan cari tempat lain. Ada ketegasan ya dalam konsekuensi keimanan dan itu kita sering ya. Sering. Saya berapa kali tuh, berapa ratus juta saya tolak. Kenapa? Karena yang mau beli minta jatah. 5% kalau dari 500 juta ya gede juga. 50 sekian juta itu kan. Atau bahkan lebih dari itu, 10%, 15%. Saya bilang, "Maaf Pak, kami berbisnis sesuai dengan syariah. Jadi kalau yang Bapak minta itu haram menurut saya." Ditolak tuh. Betul. Tapi kalau kita yakin ar-rizqu biyadillah, bahwa rezeki tangan Allah Subhanahu wa taala, seringkali apa yang kita tolak karena mengandung keharaman, Allah ganti dengan yang lebih banyak. Dengan yang halal. Bahkan seringkali begitu kita dakwahin, "Pak, Bapak nggak boleh nih, haram hukumnya nih Pak. Dalam Islam tuh begini kita jelaskan." Akhirnya apa? Ya udah deh, nggak apa-apa, tetap beli. Saya nggak minta jatah deh. Ada juga yang begitu. Tercerahkan malah dia ketika belanja rak di Raja Rak begitu ya. Oh ternyata itu dosa ya. Dosa Pak. Saya bilang, "Bapak muslim. Bapak sholat. Sayang sholat Bapak Pak. Kalau Bapak menafkahi istri anak Bapak pakai duit cogokan." Saya bilang. Oh dia akhirnya tercerahkan. Oh, kata dia, "Baru kali ini saya diceramahin sama supplier," katanya. Ya, baru kali ini saya disalahin supplier katanya. Ternyata dan setelah dia cari-cari, oh, ternyata benar prinsipnya Raja Rak oke, kata dia. Saya belajar ini ternyata mantap. Nah, artinya ketika kita sampaikan bahwa dengan keterpaksaan pun kita tidak boleh melakukan itu. Iya. Kang Dede. Betul. Iya kan? Nah, mungkin itu kesimpulannya. Fungsinya ngaji dan memahami Islam secara ini. Jadi kita kalau yakin rezeki di tangan Allah, rezeki bukan di tangan purchasing, bukan di tangan customer, tapi Allah yang menggerakkan orang untuk beli ke kita, ya kita cari yang halal saja. Yang haram-haram kita tidak usah pakai, karena risikonya nanti berat di akhiratnya. Baik itu ya. Oke. Tadi sudah ditutup. Nanti kita ngobrol di belakang aja ya.
tenang. Ya, Oke. saya bilang kalau ngundang saya harusnya 2 jam 3 jam. Iya, ini waktunya terbatas. Ya, karena Heeh. karena harus berbagi dengan materi lain. Baik, terima kasih Kang Dede, jazakallah khairan kasiran atas waktunya. Memang sepertinya waktunya kurang. Saya yakin teman-teman juga banyak yang ingin bertanya, tapi karena memang ini keterbatasan waktu, nanti kita bisa ada sesi tersendiri untuk tanya jawab lebih lanjut. Saya serahkan lagi kepada MC.